Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami mesbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Engkau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke sehari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih
ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah Dia dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sebab aku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu, ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan yang selalu digenapi. Percaya, kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya ya kepada-Mu Yesus, Yesus. Kau sediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan, oh, yang terjadi dalam hidup, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu, janji Tuhan, Engkau yang menghidupkan setiap kami selalu. Kami percaya, ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji menghidupiku selalu. Ku yakin, Tuhan, percaya ada
pada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh hati kami percaya, oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. oh, Semua akan indah pada waktunya. oh, Tuhan, kami percaya Kau sediakan yang terbaik Terima kasih bagiku. Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu, janji Tuhan amin, menghidupiku selalu. Ku yakin, amin, Percaya ada waktunya Tuhan. oh, Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau izinkan kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita tentunya tetap ada dalam keadaan yang sukacita dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah kita mau tetap percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Indri, saya dari Tangerang. Ya, shalom yang ada di Tangerang. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada saya, Bu. Jadi begini Ibu, beberapa hari yang lalu, mata sebelah kiri saya itu merasa tidak enak, seperti kemasukan pasir. Lalu saya cuci pakai obat mata, bahkan saya beri juga obat tetes, tapi tetap tidak ada perubahan dan rasanya tidak enak ya. 2 hari kemudian ketika saya mengikuti Mezbah Doa ya, pada saat Ibu Debbie berdoa untuk orang yang sakit dan Ibu menyuruh untuk menumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya menumpangkan tangan saya di mata saya dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang mata saya disembuhkan oleh Tuhan dan menjadi normal. Dan saya berdoa jika ada sesuatu yang masuk ke mata saya percaya Tuhan sanggup mengeluarkannya. Sehingga mata saya boleh kembali normal dan membaik. Setelah selesai berdoa dan menerima doa berkat, puji Tuhan mata saya sembuh. Ya, siang harinya saya sudah kembali normal mata saya dan tidak ada ganjalan lagi. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mata saya, dan juga terima kasih buat Ibu Debbie yang terus memberi kekuatan buat kita lewat firman Tuhan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga beserta seluruh tim Mezbah Doa. Amin saudara ya. Puji Tuhan ya, rasanya tidak enak memang ya. Bayangkan kalau ada sesuatu yang mengganjel di mata ya, pasti itu ya sangat mengganggu sekali. Tapi itulah ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apabila kita sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya pada Tuhan, maka Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Jadi kemarin kita sudah selesai sampai di Ayub 17. Bagaimana Ayub berkata bahwa hidupku ini sudah menjadi cercaan di semua bangsa-bangsa. Bahkan Ayub berkata, ya aku ini sudah seperti orang yang mukanya diludahi. Penderitaan, tekanan, pergumulan hidup membuat Ayub merasa patah semangat dan dia bahkan berkata hanya kuburan yang tersedia di depanku.
Ya, karena teman-temannya terus ya mencerca dia, bahkan menghakimi dia, itu sudah melakukan kesalahan sehingga Tuhan membuat dia miskin, bahkan nasib yang dia alami. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal yang ke-18. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Jadi mereka ini terus ya berargumen saudara dalam sebuah pembicaraan. Setelah Ayub berbicara berkata bahwa ya begini Tuhan menghukum aku mau mati segala macam ya. Ayub berkata kepada teman-temannya, kamu itu semua nasihatmu itu nasihat ya sialan. Ya bahwa kamu tuh hanya membuat dia semakin tertekan. Lalu teman-temannya menjawab lagi saudara, ayat 18, maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara, sadarilah bahwa baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pemandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Jadi teman-temannya ini juga emosi karena melihat bagaimana Ayub itu berespon kata-katanya terhadap semua teman-temannya ya, dan bagaimana melihat kata-kata Ayub juga yang sudah mulai mengutuki dirinya sendiri bahwa dia akan mati dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya bilang ya, kenapa buat kami ini orang bodoh ya, karena Ayub terus berkata bahwa aku ini gak berdosa loh, kamu tuh tidak sepantasnya ngomong seperti itu. Ya, dan teman-temannya ini berkata bahwa ya memang ya kamu sendiri yang berbicara dan ya engkau sendiri menerkam dengan dirimu dalam kemarahan. Ayub merasa marah dengan apa yang dia alami saudara. Dan Bildad mengira bahwa dia mengetahui bahwa alam semesta seharusnya bekerja, dan dia melihat Ayub sebagai sebuah ilustrasi tentang konsekuensi dosa. Bildad tidak mau menerima cerita dari Ayub karena itu tidak sesuai dengan pandangannya mengenai kehidupan. Memang mudah untuk menyalahkan ya, dan Bildad ya karena sudah jelas, tetapi sayangnya kita sering bertindak dengan cara yang sama ketika ya kita melihat bahwa semua nasihat-nasihat kita tuh gak diterima. Jadi Bildad itu berkata bahwa siapakah kamu ya, apakah demi kepentinganmu bumi harus menjadi sepi ya, apakah karena kamu itu merasa berharga sehingga karena kepentinganmu gunung batu harus bergeser. Dia bilang ayat 5, bagaimanapun juga ya terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Kembali saudara, dia terus menghujani Ayub dengan kata-kata bahwa menuduh Ayub itu fasik, Ayub itu berdosa dan lain sebagainya. Dia bilang mau sampai kapan pun juga ya, namanya orang fasik ya terangnya akan pudar. Ya kamu fasik ya kamu pasti dihukum Tuhan. Jadi tidak ketemu saudara ya. Niatnya datang memberi nasihat penghiburan, ya Ayub sendiri merasa gak perlulah kamu datang kalau kamu hanya menghakimi. Jadi gak ketemu ini cara pandang mereka ini saudara. Seringkali dalam hubungan pun kita juga seperti itu ya, dalam persahabatan atau keluarga ketika orang menghadapi masalah. Ya kita memberi nasihat tapi kok gak ketemu saudara. Ya karena mungkin nasihat kita yang gak benar, atau ya sebaliknya orang yang menerima itu juga gak benar. Jadi terjadi kasus seperti ini, mereka ini saling menyalahkan terus. Ya, jadi Bildad berkata ya orang fasik itu satu saat terangnya akan padam. Nyala apinya tidak akan tetap bersinar karena dia berdosa. Ya ayat 6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Sekali lagi saudara, penghakiman demi penghakiman yang terus diberikan oleh teman-teman Ayub ini ya membuat Ayub semakin tersudut ya di dalam keadaan yang begitu berat, tekanan hidup yang begitu dia alami, semua hilang, anak-anaknya mati ya, dan dia masih terus mendapat penghakiman dari teman-teman yang berkata bahwa dia adalah orang fasik, dia orang berdosa dan lain sebagainya saudara. Ya, dan ini tentunya
Ya tidak bijaksana saudara kalau kita ini memandang hanya dari cara pandang kita saja dan terus menghujani orang yang sedang dalam penderitaan dengan kata-kata hujatan atau kata-kata penghakiman. Ya dia bilang orang fasik itu nggak mungkin kuat, sekalipun kuat langkahnya pasti akan terhambat. Ya karena kakinya sendiri akan menganyangkutkan dia dalam jaring. Ya dan di atas tutup pelubang ia akan berjalan. Dikatakan di sana ya ayat 9, tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Jadi mereka terus menuduh Ayub bahwa kalau kamu itu hidup berdosa, hidup fasik, satu saat pasti akan jatuh. Dan sekarang ini adalah kejatuhanmu, Tuhan menghukum engkau. Ya saudara, kita ini tidak tahu dalam banyak hal apalagi untuk menghakimi. Ya mari kita belajar untuk malah memberikan nasihat dan jangan menghakimi orang yang sedang ada dalam penderitaan atau masalah. Karena belum tentu penderitaan atau masalah itu terjadi karena dosa. Tapi biarlah kita mau senantiasa ya melihat kepada Tuhan, kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan, kita mau senantiasa untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan bawalah setiap orang-orang yang ada dalam masalah ini untuk datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan bukan sebaliknya saudara. Ya malah kita menuduh atau menghujat atau menghakimi. Ya ayat 11 dia berkata, kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Ayat 13, kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Saudara sebenarnya tidak bijak ya, bayangkan kalau orang dalam penderitaan sakit lalu kita datang dan berkata, oh kamu itu memang fasik ya, karena orang fasik itu tubuhnya akan dimakan oleh penyakit. Ya ini juga keterlaluan sih saudara ya. Jadi pakailah kata-kata menghibur yang membangun di mana perlu. Ya tapi jangan seperti itu saudara, dan berkata bahwa orang fasik itu tubuhnya akan dimakan oleh penyakit, dan Ayub sendiri sedang dalam keadaan yang ya dia sendiri sedang dalam keadaan sakit parah saudara, karena penyakit di kulitnya bahkan semuanya hilang. Adalah tidak bijaksana ya. Mari kita introspeksi diri saudara supaya kita belajar kalau kita hendak memberi penghiburan bagi orang janganlah seperti teman-teman Ayub ini. Ayat 14 dia berkata ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layulah rantingnya. Ayat 17, ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Bayangkan saudara, memang sangat-sangat menyakitkan apa yang mereka katakan kepada Ayub. Yang dia maksud di sini raja kedahsyatan adalah ungkapan kiasan yang merujuk pada maut atau ya satu hal yang sangat-sangat dahsyat, penderitaan yang begitu dahsyat. Ya dan dia berkata Ayub akan dibawa ke sana. Sangat tidak bijaksana saudara ya, nasihat seperti ini kita berikan pada orang yang sedang dalam malapetaka, apalagi dia ya tidak berdosa seperti Ayub. Karena semua orang pasti satu saat akan menghadapi masalah. Ya, mereka berkata bahwa ayat 19, ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya dan tak ada seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bahkan menuduh Ayub curang dan dia tidak mengenal Allah. Saudara, ya dari sini kita melihat ya, aduh berat sekali Ayub mengalami malapetaka, istrinya meninggalkan dia, bahkan sekarang teman-temannya itu menghakimi dia. Itulah kehidupan, seringkali kita pun mengalami ketika kita ada masalah, kita dihakimi oleh orang, bahkan oleh sahabat-sahabat terdekat kita, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa saudara, karena semua Tuhan izinkan terjadi dan kita tahu percaya bahwa ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan di hidup kita. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah terhakimi. Percayalah pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan
yang selalu menyertai kami. Bahkan lewat firman Tuhan kami terus belajar. Seringkali kami pun akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan ketika kami menghadapi masalah, banyak orang akan menghakimi kami. Tapi biarlah kami hanya tetap percaya pada firman Tuhan. Jangan biarkan langkah kaki goyah. Jangan biarkan kami Tuhan bergeser dari kepercayaan iman kepada Tuhan. Bawa kami terus untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Bawa kami terus untuk sungguh-sungguh percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami persoalan yang berat, himpitan, masalah, tekanan yang berat. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Biarlah anugerah-Mu turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang berat. Biarlah Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami. Engkau juga melepaskan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan. Dosa apapun Tuhan lepaskan dan berikan kami kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami buang segala hal yang tidak berkenan. Kami buang kenajisan, percabulan. Kami buang amarah, kebencian, dendam. Kami buang setiap Tuhan karakter-karakter yang tidak baik. Yang dosa-dosa yang mengikat, judi, perselingkuhan. Apapun kami tolak, patahkan, hancurkan. Kepahitan, amarah kami tolak. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi keluarga Tuhan pulihkan. Agar hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau selalu menyertai kami, melindungi, membentengi kami. Tuhan tolong pegang tangan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan sembuhkan yang terbaring sakit hari ini. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Anugerah Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Kau juga yang memberkati Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang terjebak dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau melepaskan setiap mereka Bapa, dan ketika kami bertobat, pintu-pintu Tuhan bukakan kembali sehingga setiap utang boleh terlunasi dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang rindu pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga berikan keturunan kepada setiap mereka yang rindu punya keturunan. Dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Anugerah keselamatan tercurah bagi Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan di atas bangsa kami. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, bahkan di setiap bangsa-bangsa di seluruh benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan tercurah. Supaya orang-orang berdosa berbalik, bertobat dan kembali kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari kita buka hati dan tangan kita malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku,